Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di pagi ini kita akan disegarkan dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ai songon na di bagasan Adam saluhuk mate, songon di bagasa Kristus sude di pangulu. Di dalam Kristus ada kekekalan. Terdapat perbandingan dalam renungan hari ini, yaitu perbandingan kehidupan ketika kita berada dalam Adam dan ketika kita hidup di dalam Kristus. Dua hal perbandingan itu adalah gambaran kehidupan manusia sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Jika semua manusia yang berkumpul di dalam Adam semuanya akan mati, maka yang berkumpul di dalam Kristus semuanya akan hidup. Inilah yang diyakinkan oleh Paulus bagi kita dari nats renungan hari ini, bahwa kematian dalam Adam itu telah berubah menjadi kehidupan di dalam Kristus. Di ayat sebelumnya dituliskan bahwa Kristus bangkit dari kematian yang mewujudkan suatu kuasa dari Allah, dan itulah yang meyakinkan orang bahwa kebangkitannya itulah yang membawa kita keluar dari kematian yang pada awalnya kita berada di dalam Adam. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita secara keseluruhan menjadi hidup di dalam Kristus. Saya dan saudara sekalian telah dijamin oleh Kristus menjadi pemilik kehidupan yang kekal. Lalu pertanyaannya, apakah kehidupan kekal itu sudah pasti menjadi milik kita? Tentu saja iya, bagi mereka yang memilih untuk hidup di dalam Kristus. Dan tentu saja tidak bagi mereka yang memilih untuk bersekutu di dalam Adam lama atau dosa. Saudara sekalian, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan telah menanamkan kekekalan dalam hati manusia. Dari firman ini, hendak ingin dikatakan, seharusnya sudah menjadi sebuah naluriah bagi manusia untuk hidup dalam kekekalan. Kehidupan di bumi akan memberikan banyak penawaran yang nikmat yang akan membuat kita mengikis naluri sebagai pemilik kehidupan yang kekal itu. Sehingga kita harus mampu menangkis setiap godaan tersebut di dalam nama Kristus, hidup dan mendekat kepadanya. Satu hal yang perlu kita ingat, kehidupan kita di bumi ini akan menentukan baik atau tidaknya hubungan kita dengan Dia di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, tetaplah siaga untuk menjaga hubunganmu dengan Kristus, agar kehidupan yang kekal menjadi bagianmu kelak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan yang baik bagi umat-Mu untuk merenungkan betapa indah rencana yang sudah Engkau berikan kepada manusia, yaitu jika kami berada di dalam Engkau, maka kami akan menjadi pemilik hidup yang kekal. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, ketika kami masih berada di dunia ini, berkatilah kami, berikan kami kekuatan iman, agar kami mampu mempertahankan hidup kami, yaitu memuji memuliakan nama-Mu, sehingga di dalam nama-Mu, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, untuk aktivitas kami satu hari ini. Kami juga berserah untuk saudara-saudari kami yang dekat dan yang jauh daripada kami, agar kiranya kami
bersama-sama bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.